Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Setelah bab statistika berarti nanti bab peluang ya. Jadi kita tinggal 2 bab lagi. Kita lanjut ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penganalisisan data serta penyimpulan data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Kita langsung ke cara penyajian data. Cara penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dapat berupa tabel. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Kemudian dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini banyak macamnya. Yang pertama ada diagram batang. Kemudian diagram lingkaran. Kemudian diagram gambar atau piktogram. Dan juga diagram garis. Kemudian di sini kalau untuk diagram lingkaran, mungkin kalian sudah pernah belajar juga di SD. Jadi ini ada contohnya, jumlah siswa yang menghitung ulangan adalah 60 siswa. Ya. Terus ini diambil dari data yang tabel tadi ya. Dari tabel yang sebelumnya nih, yang ini. Nilai 50 itu ada 5 orang, nilai 60 ada 15 orang. Nah, kita cari derajatnya atau persentasenya. Di sini pakai derajat. Berarti tadi yang nilai 50 ada berapa frekuensinya? 5. Berarti 5 per 60. 60 itu didapat dari jumlah seluruh frekuensinya. Dikali dengan 360 derajat, karena dia mau dalam bentuk derajat. Kalau dia mau dalam bentuk persen, berarti kita pakainya 100%. Gitu ya. Kemudian tinggal dihitung. Masing-masing ketahuan presentasinya, baru dibuat diagramnya. Gitu ya. Kemudian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di sini yang pertama ada min atau rata-rata. Rata-rata itu didapat dari jumlah seluruh data atau tadi nilai kalau data tunggal ya, seluruh nilainya dijumlahin dibagi banyaknya data. Kalau ditulis dalam rumus ya kayak gini nih. Jadi X bar ya, rata-rata itu lambangnya X bar sama dengan X1, data 1, data 2, tambah data 3 sampai data ke N. Sebanyak data dibagi N ya. Gitu. Kemudian kalau data kelompok, jadi dikalikan dulu. Contoh, kalau yang tadi nih, nilai 50 ada 5 orang. Nah, berarti kita kalikan dulu nih, 50 kali 5 berapa, 60 kali 15. Nah, itu yang dinamakan F1 dikali X1. Berarti frekuensi pertama dikali dengan data pertama. Nilai 50 dikali dengan 5, karena yang punya nilai 50 ada 5 orang gitu ya. Dibagi dengan banyaknya data. Sama nanti Bu ajarin kalau data kelompok gimana. Kemudian modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang punya frekuensi terbesar ya. Kalau kita lihat di tabel yang tadi, berarti di sini modusnya adalah nilai 70 karena frekuensinya paling banyak gitu ya. Kemudian median. Median dan kuartil. Nah, median adalah nilai tengah data. Contoh, kalau data ganjil mediannya itu XN ditambah 1 bagi 2. Contoh umpamanya datanya ada 20, berarti X 20 tambah 1 bagi 2. Ya, ini rumusnya sih ya. Kemudian kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 4 bagian. Ya. Berarti ada maksudnya 4 bagian tuh gini, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 gitu ya. Terus ada yang disebut nanti kuartil pertama, bawah, kuartil kedua, median. Median itu bisa juga disebut Q2 atau kuartil kedua ya. Kemudian yang ketiga itu kuartil atas. Nah,
Untuk rumusnya nanti Ibu tambahin ya. Untuk rumusnya ada itu Q1 itu 1/4 dikali N ditambah 1. N itu banyaknya data ya. Q2 itu setengah kali N tambah 1. Kalau Q3 itu 3/4 N tambah 1. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Ukuran penyebaran data. Jangkauan atau range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian jangkauan interkuartil itu kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau Q3 dikurangi Q1. Jangkauan semi kuartil berarti setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Oke, sekarang masuk ke contoh. Data siswa SMP yang diukur, Ibu di sini nggak ngajarin gimana cara bikin tabel frekuensi ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube. Gimana sih cara kalau bikin tabel frekuensi? Ya, lebih ke hitungannya aja. Data siswa SMP yang diukur tinggi badannya diperoleh data berikut. 165, 164, 160, 167, 168, 164, 166, 164, dan 166, 164. Tentukan min, modus, dan mediannya. Nah, kalau untuk min atau rata-rata ya, berarti kita jumlahin aja. Oh, warnanya jangan. Berarti 165 ditambah 164 ditambah 160 ditambah 167 ditambah 168 164 ditambah 166 ditambah 164 ditambah 166 ditambah 164 dibagi banyaknya data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Nah, ya, kita jumlahkan dulu. Ya, ketemunya 1648 dibagi dengan 10. Berarti 164,8. Itu rata-ratanya ya. Kemudian kalau untuk modus itu nilai yang sering muncul berarti ada nilainya 164 ya. Karena ada 4. Kemudian kalau median berarti kita urutin dulu nih. Mediannya berarti kita urutkan data dulu. Urutkan datanya berarti dari 164, 164, ada 4. 165. 166-nya ada 2. 167-nya 168. Udah ya? 1, 2, 3. Loh, satu lagi berapa? 160 ya? Paling kecil 160 ternyata. Nah, kalau udah, kita coret-coret nih. Nah, berarti mediannya itu, kalau datanya genap berarti ambilnya 2 sampel. 164 ditambah 165 dibagi 2. Ketemunya 164,5. Oke. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua diketahui
ini dia berarti data kelompok, kalau ini data tunggal ya. Diketahui data berat badan siswa dalam satu kelas, ya. Tentukan meannya, rata-ratanya ya. Oh. Berarti mean. Berarti kita kalikan dulu ini. Dikaliin dulu nih. 27 kali 28 berapa? Ditambahkan FI kali XI ya. Ini itu 216, 180, 155, 198, 105. Nah, berarti meannya itu tinggal ini nih, tadi. Dijumlahin semua berarti. Kalau mau ditulis berarti gini, 27 dikali 8 ditambah 30 kali 6 ditambah 31 kali 5 ditambah 33 kali 6 ditambah 35 kali 3 dibagi 8 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 3 ya. 116 ditambah 180 ditambah 155 ditambah 198 ditambah 105 dibagi 28. Nah, jadinya 854 dibagi 28 itu 30,5 ya. Kemudian kalau untuk median, salah, modus dulu ya. Modusnya aja dulu yang lebih gampang. Modus itu nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak, berarti ini 8. Berarti modusnya adalah yang 27 kilo. Sekarang median. Median data genap. Median data genap tadi rumusnya. Ya. Nih. XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 bagi 2 itu data ya. Berarti X data N dibagi 2 ditambah data N tambah 1 bagi 2 dibagi 2 gitu. XN-nya berapa N-nya? N-nya itu 28 frekuensinya. Jumlah frekuensi berarti X 28 dibagi 2 ditambah X 28 tambah 1 bagi 2 dibagi 2. Oh, itu salah dikit. Yang ini itu N per 2 tambah 1 itu berarti 28 bagi 2 ditambah 1 gitu. Nah, berarti X 28 bagi 1 berarti data ke-14 ditambah 28 bagi 2 kan 14 ditambah 1 berarti 15. Data ke-15 dibagi 2. Nah, kita lihat datanya yang mana. Data ke-14 kita hitung. 8 tambah 6 itu 14. Berarti datanya yang ke-14 itu 30. Berarti 30 nih ibu lingkarin ya, aduh. Berarti ini sama ini. Data ke-15-nya ada di berat badan 31 ya.
berarti 30 ditambah 31 bagi 2, berarti 30,5, mediannya 30,5. Ini data. Ini ya, tambah ini ya. Data ke 14, ini data ke 15. Ya. Jadi 30-nya dari mana ini? Data ke 14 sama data ke 15. Data ke 14 ini data ke 15. Biar nggak puyeng. Oke. Lanjut, tentukan kuartil-kuartil jangkauan. Jangkauan interkuartil sama jangkauan semi interkuartil. Oke. Oh, suruh nyari kuartilnya. Berarti kita urutin dulu nih. Urutin dulu. Mulai dari yang terkecil berarti 4. 5-nya. Dicoret biar nggak puyeng ya. 5-nya ada 2. 5, 5. 6-nya 1. 7-nya ada 1, 2, 3. 8-nya 1, 9-nya 2. Ada 10 ya. Kemudian kita nyari Q1 tadi 1/4. N-nya ada 10 ya. Nih, jumlah datanya ada 10. N tambah 1. Berarti 1/4. Oke, sorry. Kita genap loh. Jadi 10 tambah 1. Berarti 11 bagi 4. 2,75. Q2-nya setengah. N tambah 1 sama dengan setengah kali 10 tambah 1. Setengah dikali 11. Berarti 5,5. Q3-nya berarti 3/4. N tambah 1 sama dengan 3/4. 10 tambah 1. Berarti 3/4 kali 11 itu 8,25. Kemudian jangkauan interkuartil, jangkauannya berarti kan Q3 dikurangi jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil atau X max gitu ya. Data terbesar dikurangi data terkecil, berarti 9 dikurangi 4, 5. Kemudian jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi Q1, berarti Q3-nya tadi 8,25 dikurangi 2,75. Nemunya 5,5. Oh, terus satu lagi di sini ya. Jangkauan semi kuartil. Itu kan ya, setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Langsung aja ya. Berarti 1/2 dikali Q3 kurangi Q1 ini ya. Jangkauan interkuartil ya. 5,5. Berarti sama dengan
2,75. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti evaluasinya ada di WA, nanti Ibu WA, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.